Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua dimanapun Anda berada? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana ibadah Anda hari ini? Semoga saja tetap istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang menuntut ilmu, semoga saja Allah mudahkan perjalanan Anda dalam menuntut ilmu. Hari ini saya akan bahas tentang 7 hal yang dilakukan Utsman bin Affan saat belajar. Ya, tentu bagi yang sedang menuntut ilmu ini menjadi motivasi bagi Anda. Kenapa sahabat-sahabat Nabi, ya? Kenapa orang-orang yang berkecimpung pada dunia pendidikan dan itu sungguh-sungguh ia dalam menuntut ilmu kok bisa-bisanya menjalaninya dengan konsisten gitu. Kok bisa menjalaninya dengan istiqomah, ya? Insya Allah kita akan bahas bagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, ketika beliau sedang menuntut ilmu dan hal-hal apa saja yang bisa kita ambil inspirasinya, kita akan bahas sesaat lagi. Baik, terima kasih masih bersama kami, ya. Masya Allah, tentu kita hari ini ingin belajar dengan sosok yang menginspirasi, yaitu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya, ketika dalam menuntut ilmu yang beliau lakukan pertama kali itu adalah beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini sudah pasti. Tapi pada penjelasannya saya ingin bacakan kepada teman-teman semua. Utsman bin Affan selalu belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan ia. Ia tidak pernah menganggap remeh belajar dan selalu berusaha untuk memahami setiap pelajaran yang ia terima. Ya, jadi seorang Utsman bin Affan itu selalu serius, nggak pernah menganggap remeh ilmu. Karena bagi ia ilmu yang dia pelajari pasti membawa manfaat yang sekiranya itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memperhatikan detail. Apa yang maksudnya dalam memperhatikan detail ini? Selain bersungguh-sungguh, Utsman bin Affan itu juga selalu memperhatikan detail dan hal-hal kecil saat belajar. Ia menghindari mengabaikan atau melewatkan hal-hal kecil karena ia menyadari setiap hal-hal kecil itu sangat penting untuk memahami seluruh konsep. Jadi ibarat ilmu pengetahuan, beliau ini tidak mau meninggalkan. Sekiranya ada part-part yang kepotong nih. Aduh, kayaknya sayang nih kalau saya pergi dulu, atau sayang deh kalau kita nggak masuk sekolah. Ya, karena kan ibaratnya nih kalau saat-saat ini sedang sekolah, sayang deh kita alpa nggak turun. Rasanya pengen masuk terus karena ibarat nonton sinetron atau nonton drama, ya, Anda pasti kalau ketinggalan satu episode pasti pengen balikan. Loh, kemarin kejadiannya apa ya? Nah, itu yang Utsman lakukan gitu. Beliau Masya Allah luar biasa. Bahkan beliau tidak mau meninggalkan. Beliau pengen belajar sampai dari hal-hal terkecil sekalipun. Beliau tidak mau ketinggalan. Selalu beliau ingin terus belajar secara mendetail dan tidak ada yang mau tertinggal dalam pengetahuannya gitu. Sehingga itu yang beliau selalu maksimalkan. Yang ketiga, Utsman adalah sosok yang tidak takut untuk bertanya. Ya, Utsman bukan sosok yang takut atau malu untuk bertanya yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Bertanya Utsman bin Affan ini, ya, digambarkan bahwa beliau adalah sosok yang tidak malu untuk bertanya ketika ia tidak memahami sesuatu. Nggak gengsi beliau ini. Kadang ada ditanya, udah paham? Paham gitu ya. Udah ngerti? Ngerti. Udahlah, ntar aja nggak ngerti. Sekarang biarin aja, ntar males gitu. Ntar belajar sendiri. Belum tentu loh. Mumpung ada guru kita, ustadz kita, ustazah kita justru harusnya mampu untuk bertanya kepada yang lebih ahli pada bidang tersebut. Ya, makanya Anda sekolah, kuliah itu hal yang sangat harus Anda syukuri gitu. Karena ketika itu Anda bisa sekolah, menuntut ilmu itu langsung dihadapkan kepada gurunya dan Anda bisa bertanya langsung. Bersyukur itu satu kenikmatan yang tidak dimiliki orang lain. Ya, kawan-kawan tadi bersungguh-sungguh memperhatikan detail, bertanya, dan yang keempat, Utsman itu ketika belajar, beliau Masya Allah selalu mencatat apa yang ia dapatkan. Ya,
Mencatat itu Utsman bin Affan selalu mencatat setiap pelajaran yang ia terima agar ia bisa mengulanginya kembali nanti. Ia juga selalu membuat catatan-catatan yang sangat rapi dan mudah untuk dipahami dan juga memudahkan ia dalam memahami pelajaran tersebut. Kalau anak-anak sekarang kan kayaknya kalau mau belajar udahlah copy aja PowerPoint-nya lah ntar dibaca kalau ada waktu. Nah ini kan berbeda effortnya. Ketika kita belajar, melihat, dan kita menulis itu membuat pembelajaran itu semakin paham. Ya, membuat pembelajaran semakin paham. Memang sih katanya nggak melek teknologi, apa ya? Kan sudah bisa di copy paste gitu. Tapi kan itu nggak melek teknologi, bukannya kita nggak melek teknologi, tapi secara psikologis harusnya ketika kita tangkap kita mencatat. Kalau Anda cuma copy PowerPoint-nya, belum tentu kebaca. Belum tentu terulang pada gerakan tangan kita dan juga pikiran kita. Belum tentu kita bisa jadi ingat kan? Ya kawan-kawan sekalian. Dan yang keenam, Utsman bin Affan adalah orang yang sangat open-minded. Dia selalu membahas dengan teman-temannya ilmu tersebut, diskusi ya. Coba bayangkan sudah detail, dia juga mencatat. Yang selanjutnya juga dia selalu berdiskusi kepada teman-temannya. Ya, Utsman bin Affan juga selalu membahas pelajaran dengan teman-temannya setelah belajar. Hal ini membantu ia dalam memahami konsep yang sulit dan meningkatkan kemampuan komunikasinya. Wow, luar biasa ini. Sudah paham, dicatat, didiskusikan. Jadi verbalnya itu juga bisa berkomunikasi dengan baik. Dan secara otomatis dia bisa mengajarkannya kepada orang lain lagi. Ya, karena itulah pada poin ketujuh, Utsman itu selalu mengajarkan ilmu yang ia dapatkan, lalu diajarkan kembali kepada orang lain. Kawan-kawan sekalian, Masya Allah, luar biasa ya. Dimana ini hal-hal yang positif yang bisa kita petik ya dari sosok Utsman bin Affan. Ya, beliau melakukan hal-hal yang sangat patut untuk kita contoh dalam menuntut ilmu hingga sampai saat ini. Dan kita tentu harus menjadikan orang-orang yang positif semacam Utsman bin Affan ini untuk kita gali, ya, kita tiru dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Karena jauh-jauh hari Islam itu memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, apalagi ilmu keagamaan. Masya Allah, luar biasa. Gimana? Sudah ingat apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Yang pertama bersungguh-sungguh. Yang kedua memperhatikan secara detail. Yang ketiga beliau bertanya, nggak malu beliau untuk bertanya. Yang keempat beliau selalu mencatat. Yang kelima beliau selalu menelaah sumber. Yang keenam berdiskusi dengan teman-temannya. Dan yang terakhir selalu mengajarkan ilmu yang ia dapatkan. Oke teman-teman semua, bisa dipahami ya? Insya Allah, semoga saja ini bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi diri saya pribadi. Dan semoga saja bisa membawa manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan video ini. Oke, semoga saja silahkan sharing di bawah kolom komentar kira-kira hal apa lagi yang menjadi kesulitan kalian untuk kita bahas seperti itu. Agar bisa kita belajar solusinya dari inspirasi kehidupan orang lain. Jangan lupa like, subscribe, and comment Dokter Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.